Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wal 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sugianto. Video ini saya buat sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ulumul Hadis. Dosen pengampu Bapak Adnan Fakih MPD. Dalam hukum Islam, hadis merupakan sumber kedua setelah Al-Quran yang menjadi rujukan utama dalam kehidupan beragama. Hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in mempunyai peranan yang penting untuk memberikan pemahaman serta praktik keagamaan umat Islam. Oleh karena itu, hadis termasuk ilmu penting yang disusun dan dibangun dalam sejarah keilmuan Islam guna memilah dan memilih satu informasi yang disandarkan ke Nabi Muhammad SAW hingga dikenal mana hadis-hadis yang sahih, hadis hasan, hadis dhaif ataupun hadis maudhu. Dalam video kali ini saya akan khusus membahas tentang hadis maudhu, baik pengertian hadis maudhu, sejarah munculnya hadis maudhu, faktor-faktor munculnya hadis maudhu, serta ciri-ciri hadis maudhu. 1. Pengertian hadis maudhu. Secara etimologi atau bahasa, kata maudhu adalah isim maf'ul dari kata wado'a yang berarti al-isqah, menggugurkan, at-tarak, meninggalkan, al-iftira wa al-ihtilaf, mengada-ngada atau membuat-buat. Sedangkan secara terminologi atau istilah, menurut Ibn al-Salah dan diikuti oleh An-Nawawi, hadis maudhu berarti wa huwal muhtalaku masnu'u, yang artinya yaitu suatu hadis yang diciptakan dan dibuat. Sedangkan menurut M. Azaz Al-Khatib, beliau mendefinisikan hadis maudhu adalah ma nusiba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ihtilafan au kaziban mimma lam yakulhu au yaf'alhu au yukirruhu, yang artinya hadis yang dinisbahkan atau disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya dibuat-buat dan diada-adakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tidak mengatakannya, membuat maupun menetapkannya. Sedangkan At-Tahan mendefinisikan sebagai berikut: kuwal kadzibu muhtalaku masnu'ul mansubu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kebohongan yang diciptakan dan diperbuat serta disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hampir senada dengan definisi di atas, Suhaib al-Salih menyatakan bahwa hadis maudhu huwal khabarul ladzi yahtalikuhul kadzabun wa yansibunahu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iftiraan alaihi, yang artinya yaitu berita yang diciptakan oleh para pembohong
dan kemudian mereka sandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sifatnya mengada-ada atas nama beliau. Jadi dari definisi-definisi di atas dapat kita simpulkan hadis maudhu pada dasarnya adalah kebohongan atau berita yang sengaja diada-adakan yang selanjutnya dinisbahkan oleh pembuatnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang kedua, sejarah dan perkembangan hadis maudhu. Para ulama berbeda pendapat tentang kapan mulai terjadinya pemalsuan hadis. Apakah telah terjadi sejak masa Nabi Muhammad SAW masih hidup atau sesudah masa beliau? Adapun para ahli yang berpendapat bahwa pemalsuan hadis telah terjadi semasa Rasulullah SAW masih hidup, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad Amin. Beliau berargumentasi pada sabda baginda Nabi Muhammad SAW, "Inna kadziban alayya laisa kadzibin ala ahadin, man kadzaba alayya muta'amidan falyatabawwa ma'adahu minan nar." Yang artinya, barang siapa yang secara sengaja membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi, maka hendaklah orang itu bersiap-siap menempati tempat duduknya di neraka. Adapun pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa pemalsuan hadis sudah ada sejak Nabi Muhammad SAW masih hidup, dikemukakan oleh As-Salah ad-Din al-Adabi. Beliau berpendapat bahwa pada masa Nabi Muhammad SAW ada seseorang yang telah membuat berita bohong dengan mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW. Orang tersebut mengaku telah diberi kuasa oleh Nabi untuk menyelesaikan suatu masalah pada kelompok masyarakat tertentu di sekitar Madinah. Orang tersebut kemudian melamar seorang gadis dari masyarakat itu. Namun lamarannya tersebut ternyata ditolak. Karena merasa curiga, masyarakat tersebut mengutus seseorang kepada Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan konfirmasi tentang kebenaran utusan yang datang kepada mereka. Orang yang mengatasnamakan Nabi Muhammad SAW tersebut ternyata bukanlah utusan Nabi, dan karenanya Nabi SAW memerintahkan sahabat beliau untuk membunuh orang yang telah berbohong tersebut. Ini pendapat yang pertama mengenai sejarah perkembangan hadis maudhu. Adapun pendapat yang kedua, bahwa kebanyakan ulama hadis berpendapat pemalsuan hadis baru terjadi pertama kalinya adalah setelah 40 tahun. Setelah tahun 40 Hijriah pada masa kekhilafahan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. Faktor-faktor yang pertama adalah motif politik. Setelah wafatnya Utsman bin Affan sebagai khalifah, maka timbullah perpecahan di kalangan umat Islam. Perpecahan tersebut berlanjut dengan lahirnya kelompok-kelompok pendukung masing-masing pihak yang berseteru, seperti kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dengan pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan, dan kelompok yang ketiga yaitu kelompok Khawarij yang muncul setelah terjadinya perang sifin, yaitu antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Perpecahan yang bermotif politik ini mendorong kelompok berusaha untuk memenangkan pendukung kelompok mereka masing-masing serta
menarik perhatian umat Islam dalam melakukan kampanye politik, mencari argumen-argumen dari Al-Quran dan Al-Hadis. Akan tetapi tak kalah mereka tidak menemukan argumen yang mereka butuhkan dalam kedua sumber tersebut, maka mereka mulai menciptakan hadis-hadis palsu seperti yang dilakukan oleh kelompok Ali bin Abi Thalib atau kelompok Syiah. Mereka menciptakan hadis palsu seperti Aliun khairu basari man syakka fihi kafaro, yang artinya Ali adalah sebaik-baik manusia, maka siapa yang meragukannya adalah kafir. Begitu pula dengan kelompok pendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka juga banyak menciptakan hadis-hadis palsu sebagai berikut. Umana'u indallahi salasatun ana wa Jibril wa Muawiyah, yang artinya orang-orang yang terpercaya itu ada 3, yaitu saya, Rasulullah, Jibril, dan Muawiyah. Nah, ini adalah salah satu contoh hadis maudhu yang diciptakan oleh kelompok Muawiyah. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu yang kedua, yaitu usaha dari musuh Islam atau kaum zindik dalam upaya mereka untuk menghancurkan umat Islam dan menyesatkannya baik di bidang akidah, ibadah, hukum, dan sebagainya. Mereka tidak segan-segan untuk membuat hadis palsu seperti yang dilakukan oleh Muhammad bin Sa'id al-Syami. Beliau membuat hadis palsu seperti ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah, yang artinya saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi sesudahku kecuali apabila dikehendaki Allah. Ini adalah salah satu contoh hadis palsu yang diciptakan oleh kaum zindik atau musuh Islam agar umat Islam terkecoh. Dan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu. Yang ketiga adalah sikap fanatik buta terhadap bangsa, suku, bahasa, negeri, atau pemimpin. Ini terjadi di pendukung bahasa Persia. Mereka menciptakan hadis palsu seperti inna kalamal ladina haula arsi bil farisiyah, yang artinya sesungguhnya pembicaraan orang-orang di sekitar Ars adalah dengan bahasa Persia. Selanjutnya yang keempat yaitu pembuat cerita atau kisah-kisah. Nah, para pembuat cerita atau kisah-kisah juga ikut melatar belakangi munculnya hadis maudhu. Mereka menciptakan hadis maudhu seperti man qala la ilaha illallah khalaqallahu ta'iran lahu sab'una alfin lisanin likulli lisani sab'una alfin lughah sayastaghfiruna lahu, yang artinya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan menciptakan seekor burung yang mempunyai 70.000 lidah dan masing-masing lidah menguasai 70.000 bahasa yang akan memintakan ampunan baginya. Adapun yang kelima, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu yaitu perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau ilmu kalam. Seperti contoh hadis yang mereka palsukan yaitu man qala al-Qur'anu mahlukun faqad kafaro, yang artinya siapa yang mengatakan Al-Qur'an adalah makhluk maka dia telah menjadi kafir. Yang keenam, faktor-faktor yang melatar belakangi munculnya hadis maudhu yaitu semangat yang berlebihan dalam beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuan.
Dan di kalangan mereka ini menganggap bahwa memalsukan hadis sekalipun demi dalam rangka memotivasi ibadah yang mereka anggap itu baik, mereka menganggapnya itu diperbolehkan. Seperti hadis maudhu berikut ini: man qara'a yasin fil lailati asbaha maghfiron lahu wa qara'a ad-duhan lailatan asbaha maghfiron lahu, yang artinya siapa yang membaca surah Yasin pada malam hari, maka pada pagi harinya dia telah diampuni dari segala dosanya, dan siapa yang membaca surah ad-duhan pada malam hari, pada subuhnya dia telah diampuni dari dosa-dosanya. Yang ketujuh, mendekatkan diri kepada para penguasa. Nah, orang-orang yang ingin mendapatkan harta, kekayaan, bahkan jabatan dari penguasa, mereka ada yang menciptakan hadis-hadis palsu seperti yang dilakukan oleh Yazid kepada sang raja di masa itu. Beliau menciptakan hadis palsu seperti la sabaqa ila fin nasli au nufi au hafiri fazada fihi au janahi, yang artinya tidak ada perlombaan kecuali dalam memanah, balapan unta, pacu kuda, maka Gias menambahkan atau burung merpati. Nah, karena ucapan Gias ini saat itu dianggap hadis, maka penguasa memberikan hadiah ataupun uang sebesar 10.000 dirham. Yang keempat, ciri-ciri atau tanda-tanda hadis maudhu. Ciri-ciri yang pertama yaitu ciri-ciri pada sanad. Yang pertama, pengakuan si pemalsu itu sendiri. Yang kedua, kenyataan sejarah atau qarinah yang menunjukkan bahwa perawi tidak bertemu dengan orang yang diakuinya sebagai gurunya. Yang ketiga, keadaan qarinah pada perawi. Yang keempat, perawi tersebut dikenal sebagai seorang pendusta. Sedangkan ciri-ciri tanda-tanda hadis maudhu, ciri-ciri yang terdapat pada matan sebagai berikut, seperti 1. Terdapat kerancuan pada lafal hadis. Yang kedua, maknanya rusak dan tidak dapat diterima akal. Yang ketiga, bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Yang keempat, hadis yang mendakwa bahwa para sahabat sepakat untuk menyembunyikan suatu pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan yang kelima, hadis yang menyalahi fakta sejarah yang terjadi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, matan hadis tersebut sejalan atau mendukung mazhab perawinya. Yang ketujuh, suatu riwayat mengenai peristiwa besar yang terjadi di hadapan umum yang semestinya diriwayatkan oleh banyak orang. Yang kedelapan, hadis yang menerangkan pahala yang sangat besar padahal perbuatannya kecil atau sederhana. Nah, demikianlah ciri-ciri atau tanda-tanda hadis maudhu. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan yang membahas tentang hadis maudhu. Apabila terdapat kekurangan dan kehilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya akhiri, saya menyampaikan pesan kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, Bapak Adnan Fakih MPD, agar dalam proses pembelajaran
perkuliahan supaya lebih semangat agar mahasiswa diberikan waktu yang cukup untuk menyampaikan pendapat-pendapatnya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.